Halo teman-teman, coba bayangkan, gimana jadinya kalau manusia nggak pernah menemukan besi dan baja? Mungkin kita nggak akan punya gedung tinggi, rel kereta, atau bahkan kendaraan modern seperti sekarang. Nah, dalam video ini kita bakal belajar singkat tentang sejarah besi dan baja, dari zaman kuno sampai masa depan. Sejarah besi dimulai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di daerah Timur Tengah, tepatnya Anatolia dan Mesopotamia. Waktu itu, manusia mulai beralih dari perunggu ke besi. Kenapa? Karena besi lebih kuat, lebih keras, dan jumlahnya di alam jauh lebih banyak. Proses peleburan besi saat itu masih sederhana. Pakai tungku kecil untuk melelehkan biji hematit dan magnetit. Dari hasil peleburan itu, mereka bikin alat pertanian yang lebih awet, senjata yang lebih tajam, dan bangunan yang lebih kokoh. Bisa dibilang, zaman besi adalah titik balik besar dalam sejarah manusia, mulai dari teknologi, cara bertani, sampai cara berperang. Setelah itu, peradaban lain juga mulai pakai besi. Mesir dan Romawi menggunakannya buat bangun jalan, jembatan, dan perlengkapan perang. Di Tiongkok, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, orang sudah bisa bikin besi cor dalam jumlah besar dengan tungku tinggi. Keren banget kan? Teknologinya maju banget pada zamannya. Lalu di Eropa pada abad pertengahan, pandai besi jadi profesi penting. Mereka bikin pedang, zirah, dan berbagai alat sehari-hari. Dari sini juga, manusia menemukan rahasia kalau besi dicampur sedikit karbon, hasilnya jadi baja. Baja ini jauh lebih tangguh dan lebih serbaguna. Masuk ke abad ke-18 dan 19, dunia masuk ke era revolusi industri. Disinilah baja jadi bintang utama. Tahun 1856, Henry Bessemer menemukan cara baru bikin baja massal dengan cepat dan murah. Dari situ, baja dipakai buat bikin rel kereta api, kapal besar, sampai gedung pencakar langit pertama di dunia. Baja benar-benar jadi tulang punggung kemajuan. Bayangin aja, tanpa baja mungkin gak ada revolusi transportasi, gak ada kota modern, dan gak ada mesin-mesin canggih kayak sekarang. Di Indonesia sendiri, besi sudah dipakai sejak zaman kerajaan, misalnya buat bikin keris, tombak, dan alat pertanian. Waktu era kolonial, Belanda bawa baja untuk bikin rel kereta dan infrastruktur. Nah, tahun 1970 berdirilah PT Krakatau Steel di Cilegon, yang jadi produsen baja terbesar di Indonesia. Produk bajanya dipakai buat bangun jembatan Suramadu, jalan tol, pelabuhan, bahkan industri otomotif. Kedepan, baja tetap akan jadi material penting. Tapi ada tantangan baru. Dunia harus mengurangi polusi. Karena itu muncul konsep green steel atau baja ramah lingkungan. Caranya, pakai listrik dari energi terbarukan, daur ulang besi bekas, sampai pakai hidrogen buat proses peleburan. Jadi, baja di masa depan gak cuma kuat, tapi juga lebih ramah lingkungan. Jadi, dari tungku sederhana di zaman besi, sampai pabrik modern sekarang, besi dan baja selalu menemani perjalanan manusia. Bisa dibilang, tanpa besi dan baja, nggak akan ada peradaban modern. Nah, sekarang kita tahu kan, kenapa besi dan baja itu penting banget buat kehidupan kita, bahkan untuk masa depan.